Selamat datang di channel saya Pak Dr. Samsul. Kita akan bahas tentang tenaga kerja konstruksi dan juga bagaimana tentang LPPK. Kita tahu bahwa setiap tenaga kerja konstruksi harus bersertifikat, dan untuk bersertifikat dilakukan oleh LSP, dan bukti daripada kompetensi adalah sertifikat. Siapa yang melakukan pembinaan kompetensinya atau melatih kompetensinya adalah LPPK. Mari kita dengarkan sosialisasi dari Kementerian PUPR berikut ini tentang kedua hal tersebut. Yang keempat, sertifikat kompetensi kerja konstruksi sesuai dengan klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi jabatan. Diatur dengan peraturan perundang-undangan. Bidang keprofesian diakui sebagai sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Ada pengaturan yang sangat berubah dari sebelumnya, di mana di periode sebelumnya itu sertifikasi diselenggarakan oleh LPJK melalui WSTK. Ini sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Tapi di PP 14 ke depan mulai diterbitkannya PP ini, yang menyelenggarakan itu adalah LSP. Nah, LSP ini harus mendapatkan lisensi terlebih dahulu dari lembaga independen. Lembaga independen ini dalam hal ini BNSP. Jadi lisensi itu diberikan berdasarkan jabatan kerjanya nanti, per jabatan kerja. Selanjutnya, setiap jenjang kualifikasi pada KKNI. KKNI ini kualifikasi kerja nasional Indonesia. Ini juga ada perbedaan sebelumnya. Di periode sebelumnya itu ada 6 jenjang. Di terampil itu 3, terampil level 1, 2, 3, dan ahli itu 3. Muda, madya, utama. Tapi di PP 14 ini dirubah menjadi 9 sesuai dengan Perpres 8 tahun 2012 tentang kualifikasi kerja nasional Indonesia. Jadi 9 itu kualifikasi operator ada 3, teknisi analis ada 3, dan ahli ada 3. Dan jenjang 8. Atau kalau dulu kita sebut ahli madya. Seorang lulusan S1 itu tidak otomatis menjadi ahli muda atau jenjang 7. Dia begitu lulus fresh graduate hanya jenjang 6. Kecuali yang mengikuti kompetensi tambahan yang diatur dengan SE 129. Jadi ada kompetensi tambahan diberikan pada fresh graduate yang sesuai dengan yang dibutuhkan industri konstruksi. Jadi setelah dia mengikuti itu, dia bisa masuk ke jenjang 7. Ini yang diatur di pasal 28A dan 28B. Next. Selanjutnya, ini tadi terkasih tenaga kerja konstruksi, sebelumnya ada 5, tapi di PP 14 ini kita ada kedua sipil, ketiga mekanikal, yang keempat mestinya elektrikal. Elektrikal ini dikeluarkan karena ada Undang-Undang 13 tentang ketenaga listrikan. Jadi terkait elektrikal sudah diatur di Kementerian SDM, termasuk elektrikal yang ada di konstruksi. Perangkat ujinya LSP tersebut harus memiliki yang pertama skema sertifikasi, kedua tempat uji kompetensi, TUK ini bisa TUK sewaktu, kalau untuk ahli biasanya bisa di hotel dan tempat-tempat lain, dan harus memiliki asesor. Yang ketiga, adapun tahapannya itu meliputi yang pertama lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan yang terkait dengan konstruksi seperti SMK, Politeknik, dan perguruan tinggi itu bisa membentuk LSP yang akan mensertifikasi lulusannya sendiri sebelum mereka bekerja di industri. Dan ini bentuknya LSP P1. Jadi LSP P1 itu hanya bisa mensertifikasi lulusan mereka sendiri. Dia tidak bisa seperti sini Gajah Mada, teknik Gajah Mada bentuk LSP. Mereka hanya bisa mensertifikasi lulusan UGM Fakultas Teknik, tidak boleh dari Muhammadiyah dan lain-lain. Itu. Yang kedua, LPPK itu meliputi lembaga
lembaga pelatihan kerja. Nah, LPK ini ada, kalau kita breakdown di situ ada LPK swasta, ada LPK pemerintah. Nah, ini LPK pemerintah ini salah satunya Bapak Ibu yang hadir di sini dan kami. Kita di Karya, PP dan bahkan PP itu ada PP University untuk meningkatkan kompetensi pegawai mereka. Nah, ini bisa didorong menjadi membentuk LSP. Dan ini untuk LPK pemerintah dan juga perusahaan ini nanti dari BNSP itu bisa memberikan LSP P2. P2 itu sampai dengan jejaringnya. Ini yang bisa mempunyai hubungan kerja dengan Bapak Ibu, seperti Dinas PU, BPSDM-nya LP, jejaringnya bisa Dinas PU, nah itu bisa sertifikasi. Adapun persyaratan registrasi LPPK, yang pertama merupakan lembaga pendidikan dan atau lembaga pelatihan yang memiliki program pendidikan dan atau pelatihan di bidang jasa konstruksi. Yang kedua, memiliki izin pendirian bagi lembaga pendidikan atau tanda daftar lembaga pelatihan kerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dalam ini Dinas Kemenaker, untuk di pusat, di Senaker atau di daerah provinsi kabupaten kota. Memiliki program kerja bidang jasa konstruksi dan memiliki instruktur atau tenaga pengajar dan sarana prasarana pendidikan. Waktu 30 hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, tenaga kerja konstruksi tidak membayar sanksi denda dan memperbaiki praktiknya, maka dikenai sanksi pembekuan SKK konstruksi. Jadi sertifikatnya bisa dibekukan. Yang ketiga, apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan tenaga kerja konstruksi telah memenuhi ketentuan, maka sanksi dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan jasa konstruksi. Yang keempat, apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan SKK, TKK tidak membayar sanksi denda dan memperbaiki prakteknya, maka dikenai sanksi pencabutan SKK konstruksi sesuai dengan peraturan berwenang. Terakhir, TKK yang dicabut SKK konstruksi harus melakukan permohonan baru paling cepat dalam waktu 3 tahun. Jadi setelah dia dicabut SKA-nya, selama 3 tahun dia tidak boleh berpraktek di dunia industri konstruksi. Demikian tadi yang disampaikan oleh Pak Riki, Kasubdit daripada salah satu Kasubdit di Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Nah, mari kita dengarkan juga bagaimana tanggapan daripada para peserta sosialisasi. Kalau kita mengadakan pelatihan terhadap ASN, apa nanti Pak? Kelanjutannya bagaimana? Dan kemudian tadi yang terakhir adalah apakah juga ASN yang sudah mendapatkan sertifikat kalian ini juga harus mengikuti prosedur PKB ini? Begitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak. Demikian Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Kegiatan namanya PKK, Pusat Kerja Khusus, yang anggotanya adalah SMK. Ya, nanti di situ kita berusaha untuk mendekatkan antara SMK dengan dunia kerja. Nah, ini tadi di salah satu persyaratan di situ dikatakan bahwa mempunyai persyaratan untuk mendapatkan LSP tadi ya. Di situ disyaratkan adalah mempunyai program kerja bidang konstruksi. Nah, ini kalau yang untuk SMK bagaimana Pak? Ini apakah memang harus seperti itu? Itu sementara itu dulu Pak.